Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali kita dalam Renungan Harian di Kaitan yang Layang, Senin 14 Desember tahun 2020. Dengan perikop atau firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama hingga yang ke-18. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kudus, yang terus memelihara, menuntun kami sampai saat ini. Dalam berbagai aktivitas, tugas, pekerjaan, tanggung jawab kami mampu melakukannya semata-mata karena pertolongan Tuhan dan teristimewa melewati firman Tuhan yang boleh kami renungkan setiap hari. Hari ini firman Tuhan kembali akan diwartakan kepada seluruh sidang jemaat sekalian. Dan biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati seluruh jemaat dimanapun berada, yang boleh mendengarkan pewartaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama hingga yang ke-18 yang menjadi dasar renungan dan pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini, yang sesuai juga dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Elia sebagai nabi Tuhan menemui Ahab, dan bukan hanya sekedar menemui Ahab, raja Israel saat itu, tetapi sekaligus dia juga memberi peringatan, teguran, bahkan sekaligus menantang para nabi Baal yang dia sembah untuk berhadapan dengannya, terlebih atas kuasa dan pertolongan Tuhan. Dan ini juga tidak terlepas dari kuasa dan rencana Tuhan yang dinyatakan melewati Nabi Elia sendiri, sebagaimana yang dicatat dalam ayat yang pertama firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan dengan itu juga tentu bukanlah tugas dan perkara yang mudah untuk dilakukan oleh Elia, menantang nabi-nabi Baal, mengingatkan Raja Ahab yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Tetapi atas kuasa dan kasih Tuhan, tentu Elia berkeyakinan, walaupun dikatakan dalam ayat yang ke-22, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Elia mengetahui, Elia menyadari akan keberadaannya, akan kekuatan, akan kemampuannya seorang diri. Tetapi Elia juga menyadari bahwa ada kuasa Allah, ada tuntunan Tuhan yang beserta dengannya. Sehingga dengan demikian, dengan sebuah keberanian, dengan sebuah keyakinan iman, dia menantang, dia mengingatkan, bahkan dia berusaha untuk menunjukkan Tuhan lebih besar dari para nabi Baal yang disembah oleh Raja Ahab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi ketika Elia berhasil, ketika Elia mampu, ketika Elia bisa mengingatkan Raja Ahab? Bahkan kalau kita membaca dalam perikop selanjutnya, bagaimana Elia menantang, bagaimana Elia menang atas kuasa-kuasa Baal karena Tuhan berpihak kepadanya. Tentu itu menjadi hal yang luar biasa,
bagi Elia sendiri. Bahkan tentunya menjadi sebuah pergumulan dan tantangan dan pukulan yang berat bagi Ahab. Dan ketika Isabel mengetahui bagaimana kekalahan, bagaimana pergumulan yang dihadapi suaminya Raja Ahab, ketika dia mendengar tentang berita itu, ketika dia mendengar bagaimana Elia berhasil melakukan seluruh apa yang dia rencanakan, bahkan atas izin dan kehendak Tuhan, maka murkalah Isabel, bahkan mengancam Elia, bahkan mengatakan akan membunuhnya, akan membinasakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia biasa tentu Elia juga memiliki rasa takut dalam tekanan, dalam ancaman yang dilakukan oleh Isabel bersama Raja Ahab. Dan itu juga saya kira sangat manusiawi. Kita pun ketika menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, bahkan ancaman maut, tentu akan mengalami beban dan pergumulan berat. Tentu akan merasa takut, bahkan berusaha akan menghindar dari berbagai hal tersebut. Dan itu yang terjadi bagi Nabi Elia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi, ternyata Allah tetap menjaga, tetap melindungi Elia. Menjaga, memelihara orang-orang atau hamba-hambanya yang taat dan setia. Sehingga Elia pun tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan melewati peristiwa itu, Tuhan semakin menunjukkan bagaimana besar kuasa Tuhan itu atas kehidupan orang-orang percaya. Bahkan umat Israel pun menyaksikan bagaimana Elia ketika dia melawan nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang itu, Tuhan menunjukkan kuasanya. Bahkan persembahan yang disediakan oleh Nabi Elia disambar oleh api kuasa Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan berkenan. Yang menunjukkan bahwa kekalahan nabi-nabi Baal atas Nabi Allah, atas Elia, atas kuasa dan berkat dari Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati firman Tuhan yang diceritakan untuk kita pada hari ini, tentunya ada beberapa hal yang mau kita renungkan bersama-sama melewati firman ini. Yang pertama, apa yang terjadi dengan Elia sebenarnya bisa saja bahkan sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami kesuksesan, keberhasilan, kemenangan dalam berbagai hal. Tapi saat-saat tertentu kita juga bisa mengalami pergumulan. Bahkan tantangan yang membuat kita tidak berdaya. Tetapi di saat-saat kita tidak berdaya itulah, di situ Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Di situ Allah menunjukkan kemahakuasaan untuk menopang, untuk memberi kekuatan kepada kita. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir atas seluruh hidup kita. Karena kita hanya alat di tangan Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi Allah yang berkuasa dan bertakhta di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus dengan giat melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik, yang benar di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Wartakanlah kebenaran firman Tuhan dalam keseluruhan hidup kita. Memang banyak tantangan. Memang banyak hambatan yang kita hadapi. Banyak orang yang tidak mempercayai apa yang kita lakukan. Bahkan mungkin ada banyak orang yang mencibir atas apa yang kita lakukan. Tetapi kita perlu ingat sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Elia juga tidak sia-sia berada di pihak Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita juga tidak sia-sia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mewartakan firman-Nya di tengah-tengah hidup kita. Karena yang kita wartakan adalah Allah yang berkuasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya perantara, kita hanya alat di tangan Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Allah akan menjaga, Allah akan memelihara kita dalam seluruh aktivitas kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu untuk kami hari ini Tuhan. Biarlah dengan firman itu kami terus belajar, terus memahami Tuhan lebih besar daripada masalah dan apapun yang kami hadapi. Bahkan lebih besar dari Baal-Baal duniawi ini. Karena Allah bertakhta di atas semuanya. Biarlah melewati firman Tuhan hari ini juga ingin memberikan semangat dan kekuatan iman yang teguh bagi kami. Untuk terus mampu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mewartakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi. Kami serahkan hari-hari hidup kami. Kami serahkan pelayanan gereja kami. Kami serahkan para hamba-hamba-Mu yang terus melayani. Baik sebagai pendeta, penginjil, penetua, diakon. Bahkan seluruh orang-orang yang turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan.
melewati ibadah di gereja, di rumah, bahkan ibadah online secara virtual yang disiarkan secara langsung maupun melewati siaran YouTube yang dilakukan. Dan itu diberkati oleh Tuhan dan menjadi sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.